Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terambil dari Efesus 2, saya akan membacakan ayat yang pertama, keempat, hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari sebagai manusia kita lemah dan terbatas. Seringkali sebagai orang percaya kita merasa bersalah dengan berbagai situasi. Misalnya ketika kita kurang berdoa, kurang membaca firman, jarang ke gereja, tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ada juga yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan hingga memutuskan untuk tidak ke gereja sebelum merasa layak terlebih dahulu. Alhasil kita mencoba melakukan hal-hal agamawi atau berbuat baik atas dasar takut dan rasa bersalah. Dengan harapan ditemukan layak di hadapan Tuhan dan tidak kehilangan keselamatan. Apa sesungguhnya kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia atau grace atau anugerah itu berasal dari kata Yunani charis yang dalam keseharian pada zaman itu memiliki nuansa arti sesuatu yang memberikan sukacita, kekuatan, perkenanan yang diberikan, pertolongan, hadiah, atau berkat. Bagi orang Yunani saat itu, kasih karunia adalah perkenanan yang diberikan kepada teman, hadiah yang diberikan kepada teman, bukan kepada musuh. Namun yang dilakukan Tuhan Yesus adalah memberikan kasih karunia kepada orang yang masih berdosa, yang bisa dikatakan dalam posisi sebagai musuhnya. Karena dosa itu, Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya sesungguhnya memiliki pengertian sebuah perkenanan Allah yang diberikan sebagai hadiah kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan kita. Tetapi gaji tersebut tidak dapat disebut sebagai hadiah karena kita yang mengupayakannya. Gaji atau upah itu menjadi sesuatu yang layak kita dapatkan. Demikian juga jika halnya apabila kita bekerja atau berusaha untuk mendapatkan keselamatan kita, maka keselamatan itu bukanlah hadiah dari Allah. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah pemberian dari Allah. Apa yang telah diberikan oleh kasih karunia Allah juga akan dipelihara oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan hanya hadiah pada saat kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga hadiah yang akan senantiasa memampukan kita untuk hidup benar dan menaklukkan dosa. Motivasi kita untuk hidup benar bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa syukur kita atas pemberian Allah di dalam hidup kita. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan, tetapi Allah memberikannya bagi setiap kita. Kita tidak menunggu untuk layak terlebih dahulu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena apabila dengan demikian kita menganggap keselamatan menjadi sesuatu yang kita usahakan lagi. Namun sebaliknya, kita datang bersekutu dengan Tuhan karena kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan melayakkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita berjalan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.